Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali berhadir pada kesempatan kali ini yang mana hari ini Bapak selaku pembimbing mata kuliah Ulumul Quran ingin memberikan sedikit materi tentang Al-Quran dan keutamanya. Yang mana untuk materi ini sebenarnya sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Namun ada sedikit tambahan dari Bapak untuk menyampaikan materi tersebut. Ini akan Bapak share di sini materinya, materi PowerPoint-nya. Oke, masih menunggu. Oke. Oke. Kita mulai materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang Al-Quran, apa itu Ulumul Quran. Yang mana Ulumul Quran kemarin adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, baik dari segi mukjizatnya, apalagi asbabun nuzulnya, nasih mansukhnya, dan lain sebagainya. Itu dibahas di dalam Ulumul Quran. Kemudian objek yang dibahas dalam Ulumul Quran sudah kemarin dijelaskan beserta ruang lingkupnya, kemudian sejarah perkembangan Ulumul Quran itu dari sejak zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang. Kemudian hari ini kita membahas tentang keutamaan Al-Quran itu, keutamaan membaca Al-Quran. Kita ketahui Al-Quran itu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada atau dirisalahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara mutawatir dan merupakan sebuah mukjizat yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril dan kemudian membacanya adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah kita bahas pengertian Al-Quran sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang apa itu keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kita ketahui Al-Quran itu memiliki fungsi dan keutamaannya. Kalau fungsi utama dari Al-Quran itu kan ada banyak sebenarnya lah. Misalnya sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai obat syifa. Nah, fungsinya sebagai pembeda, Al-Furqan. Kemudian sebagai pengetahuan fungsinya lah dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat pada slide inilah. Nah, slide ini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat. Pertama, keutamaan baca Al-Quran itu bisa kita lihat pada slide ini, yakni Al-Quran itu utamanya adalah sebaik-baik orang mukmin. Nah, jadi orang yang membacanya itu adalah sebaik-baiknya orang mukmin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keutamanya bagi Al-Quran itu sebagai rahmat dan obat. Ketiga, akan memakai mahkota kehormatan. Nah, itu nanti penjelasannya lah. Ini Bapak rincikan dulu. Kemudian akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima,
akan diberikan anugerah terbaik dari Allah. Yang keenam mendapatkan ketenangan, yang ketujuh menjadi orang-orang terdekatnya Allah. Ketetapan menjadi perhatian seluruh malaikat. Nah, ada 8 poin keutamaan yang Bapak bahas di sinilah. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lebih dari 8 ini. Tapi ini poin-poin yang akan disampaikan nanti lah. Kalau yang lain banyak lagi sebenarnya. Oke, kita satu-satu kita bahas. Pertama tentang keutamaan Al-Quran sebagai apa tadi? Sebaik-baik orang mukmin. Nah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamhu. Nah, kenapa tadi sebaik-baik orang mukmin ya? Yakni sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya itulah sebaik-baik orang beriman. Nah, itu yang utama nomor 1. Kemudian selanjutnya sebagai obat dan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Nah, Allah Ta'ala berfirman, artinya, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb Tuhan kalian, yaitu berupa Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini ditegaskan bahwa Al-Quran itu merupakan nasihat yang datang dari Tuhan, yang menjadi obat bagi segala penyakit yang ada di dada, di dalam hati maksudnya lah. Dan menjadi hidayah serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas sudah dijelaskan bahwa dia sebagai obat dan rahmat. Nah, selanjutnya ayat selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khusara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi ia tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di ayatnya ini bahwa Tuhan menurunkan Al-Quran ini sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini sudah jelas lah, sudah ada dalilnya mengenai Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat. Nah, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah, maksudnya masjid lah. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajari di antara mereka, melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Kasih sayang akan meliputi mereka, para malaikat pun akan mengelilingi mereka, dan Allah pun akan menyebut nama-nama mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu bahwa orang yang belajar Al-Quran di masjid itu Allah telah menurunkan ketenangan kepada mereka, kemudian kasih sayang akan meliputi mereka. Jadi rasa kasih sayang itu ada di hati mereka. Kemudian Allah mengirimkan malaikat mengelilingi mereka, mendoakan kita. Kemudian Allah akan menyebut nama-nama mereka di antara para malaikatnya. Allah memuji orang yang mau belajar Al-Quran maupun mau mengamalkannya. Nah, disebut-sebut Tuhan tuh di antara para malaikatnya. Kemudian yang ketiga, utamanya akan memakai mahkota kehormatan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajai yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawis syamsi fi buyutid dunya aw kanat fikum fama dzunnukum billazi amila bihadza. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya,
Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat sebuah mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini? Nah, jadi jar Nabi lah. Barang siapa yang baca Al-Quran ini, maka insya Allah akan memakaikan pada kedua orang tuanya sebuah mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar yang ada di dunia. Nah, orang yang mengamalkan tadi membacanya, orang tuanya pun dapat, apalagi yang membaca. Nah, itulah. Selanjutnya apa gitu? Allah akan memberikan syafaat di hari kiamat. Nah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabih. Bacalah Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Nabi sudah memadahkan barang siapa yang membaca Al-Quran ya Nabi, maka dia akan datang pada hari kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya. Nah, biasanya lah yang membaca Al-Quran sendiri yang bujur, pas tajwidnya. Nah, dan mengamalkan juga, kadang sekedar membaca aja, membaca dan diamalkan. Nah, kemudian akan diberikan oleh Allah itu anugerah terbaik dari Allah. Nah, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, yaqulur Rabbu azza wa jalla man syaghalahu al-Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu abdullah ma u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillahi wa ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Artinya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ujar Tuhan nih, barang siapa yang disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, berzikir sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan firman Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Nah, di sini ya Tuhan dari dalam hadis qudsi, orang yang mengkaji Al-Quran ini kada sekadar membaca aja lah, tapi mengamalkan isi kandungannya, mentadaburinya. Nah, yang jelas mengamalkan dulu. Kemudian selalu berzikir kepada Tuhan, sehingga ia tidak sempat meminta lawan Tuhan, kada sempat berdoa, maka Allah akan memberikan pemberian yang akan diberikan kepada orang yang meminta itu. Nah, sebagaimana orang-orang yang meminta. Nah, padahalnya kan meminta, sibuk dengan berzikir aja, lupanya meminta, tapi Tuhan tetap memperhatikan inya. Tuhan akan memberi juga apa yang diberikan kepada orang yang meminta, sebagaimana orang yang meminta juga itu. Nah, jadi Tuhan tuh memperhatikan hambanya yang sibuk mengkaji Al-Quran dan berzikir. Nah, sampai ia lupa dengan dirinya untuk meminta lawan Tuhan. Maksudnya berdoa lah. Nah, kalau sempat lagi berdoa meminta hajatnya deh. Tapi Tuhan perhatian, nah, diberikan Tuhan juga sama seperti orang-orang yang meminta meskipun ia lupa meminta. Nah, itulah maksud penjelasannya. Kemudian memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Nah, yuqalu li sahibil Qur'an Iqra' warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan tingkatkanlah bacaanmu serta bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Karena sesungguhnya kedudukan derajatmu sebagaimana kadar pada akhir ayat yang engkau baca. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran itu disuruh meningkatkan bacaannya, serta bacanya itu dengan tartil, seperti engkau membacanya
dengan tartil ketika di dunia. Karena sesungguhnya kedudukan derajat seorang itu sesuai kadar pada akhir ayat yang dia baca. Nah, jadi dia memperoleh kedudukan di surga itu tinggi sebagaimana membaca Al-Quran di dunia. Nah, jadi di derajat orang yang membaca Al-Quran itu tinggi nanti di surga. Sebagaimana berapa ayat yang ia baca, maka situlah ia memperoleh nilai pahalanya. Kemudian, mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, sebagaimana riwayat Ibnu Abi Daud, Iqri'ul Qur'ana fa inna Allah la yu'adzibu qalbahu al-Qur'an. Bacalah Quran karena Allah tidak menyiksa hati yang menghayati Al-Quran. Jadi Allah itu tidak menyiksa orang yang membaca Al-Quran. Maksudnya menyiksa di sini bukan dalam artian fisik lah. Tapi jiwa yang tenang. Nah, meskipun dia dilanda berbagai cobaan atau musibah, tapi orang yang selalu mengamalkan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, maka jiwanya akan selalu terjaga. Maksud terjaga di sini tenang. Nah, tenang, ingat terus lawan Tuhan. Karena segala cobaan yang ada di dunia ini semuanya tentu ada hikmahnya. Jadi orang yang selalu mengamalkan isi Al-Quran maupun yang membaca Al-Quran, yang dengan penghayatannya, niscaya ia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang ketujuh, menjadi orang-orang terdekatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ahlina minan nasi qalu ya Rasulullah man hum qala hum ahlul Al-Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga terdekat di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Nah, jadi orang-orang yang ahlul Quran itu termasuk keluarga Allah. Nantinya orang-orang khusus yang dekat dengan Allah, orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat lawan Tuhan. Kenapa? Dia selalu membaca kalam-kalam Tuhan. Nah, sepanjang hidupnya Al-Quran dia yang diamalkannya. Nah, itu tentu merupakan bagian dari ahlul Quran dan keluarga Allah. Di dalam hadis inilah ahlul Quran itu maksudnya orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, terakhir, menjadi perhatian seluruh malaikat. Nah, keutamanya lagi membaca Al-Quran itu dan mengamalkannya atau mempelajarinya. Nah, itu yang di hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Jahabi di dalam kitab As-Sahihah nomor 3112. Nah, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Nah, jadi orang yang selalu membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka rumah itu akan terlihat oleh penduduk langit. Penduduk langit itu macam-macamnya lah. Malaikat, nah para nabi, para apalagi para malaikat. Nah, malaikat aja istilahnya. Di langit-langit itu pasti ada penunggunya. Di antaranya para malaikat dulu. Nah, itu akan terlihat oleh penduduk langit itu sebagaimana bintang-bintang oleh penduduk bumi. Jadi kayak kita nih melihat bintang di langit tuh. Nah, kayak tukang malaikat atau penduduk langit melihat kita. Habis lah, sudah. Nah, itu adalah 8 keutamaan membaca Al-Quran dari penjelasan materi Bapak. Sebenarnya banyak lagi keutamanya, cuma Bapak ringkas menjadi 8. Adapun fungsi-fungsi Al-Quran sudah ada di penjelasan makalah
kelompok 1. Ya, di antaranya fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian sebagai pembeda, kemudian sebagai obat. Nah, kemudian keempat sebagai penjelas. Nah, penjelas. Jadi ada 4 fungsi utama, dan fungsi Al-Quran banyak lagi. Cuma yang dirangkum itu ada 4 fungsi yang pokok. Sebagai Al-Huda, sebagai apa lagi? Al-Furqan, kemudian sebagai Asy-Syifa, kemudian sebagai apa gitu? Lupa apa? Penjelas, pembeda. Nah, demikian sedikit penjelasan materi tentang keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Sedikit materi tambahan dari Bapak Jalah inilah. Nah, oke, Bapak tutup. Semoga apa yang barusan Bapak sampaikan tadi ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.